Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberikan satu pelajaran penting, di mana pelajaran ini saya dapat dari buku ini, The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Jadi tidak ada cara lain atau buku lain menurut saya yang secara radikal mengatakan filosofi analisis fundamental selain buku ini. Jadi kalau kalian mau belajar analisis fundamental, saya sangat saranin baca buku ini dari orang yang langsung menemukan filosofi investasi itu, Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Nah, kalau kita baca dari bab 1, investasi versus spekulasi, jelas dikatakan Benjamin Graham di situ ada 3 kategori yang bisa dikatakan bahwa kalian sedang berinvestasi, bukan berspekulasi. Benjamin Graham mengatakan seperti ini. Tindakan investasi adalah tindakan yang melalui analisis menyeluruh, 1, menjanjikan keamanan dan dana pokok, 2, dan memberikan keuntungan yang memadai, 3. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan ini berarti tindakan spekulasi. Nah, saya akan membahas 3 poin dasar ini apabila kita ingin disebut sebagai seorang investor dan sedang berinvestasi, bukan berspekulasi. Yang pertama adalah melalui analisis menyeluruh. Nah, maksud dari Benjamin Graham mengatakan melalui analisis menyeluruh itu adalah kita menganalisis dulu saham yang mau kita beli. Jadi bukan kita beli baru kita analisis, tapi kita analisis dulu baru kita masuk ke sahamnya. Contoh analisisnya seperti apa? Nah, seperti di video-video yang saya buat di channel ini. Seperti kita menganalisis pertama itu profil perusahaannya. Bisnis apa perusahaan ini? Bisnis batu bara, sawit, atau perbankan, dari mana uangnya berasal gitu kan, dia jual apa, produknya apa, jasanya apa. Setelah kita tahu itu, kita cek siapa pengendalinya. Siapa pengendalinya itu maksudnya siapa pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan A dikuasai oleh PT AAA gitu. Nah, jadi sebanyak 70% gitu. Jadi pengendali dari perusahaan A itu adalah PT AAA itu. Nah, ketika kita sudah tahu siapa pengendali, berapa komposisi saham beredar di masyarakat, kemudian berapa ada perusahaan yang mengendalikan saham perusahaan tersebut, lalu kita mengecek manajemen atau riwayat perusahaan yang mengendalikan tersebut. Kita track lagi. Nah, biasanya yang mengendalikan saham perusahaan itu tidak jauh-jauh dari keluarga-keluarga atau nama-nama yang ada di papan direksi dan komisaris. Nah, tapi ini untuk perusahaan swasta. Kalau perusahaan BUMN atau dalam negeri itu biasanya dikuasai negara sahamnya. Jadi untuk posisi direksi dan komisaris itu ya orang-orang yang tidak terlalu terafiliasi sama saham pengendali, karena pengendalinya adalah negara langsung gitu. Nah, setelah kita menganalisis manajemen, profil manajemen, direksinya, komisarisnya, kita baca riwayat kerja mereka berkapabilitas atau tidak, baru kita searching di Google bagaimana, apakah nama-nama tersebut pernah tersangkut kasus hukum. Kita cari artikelnya, beritanya. Kalau tidak ada ya udah lanjut aja gitu kan. Nah, setelah itu kita cek, kalau saya cek corp actionnya, aksi korporasinya. Jadi apakah perusahaan sudah pernah melakukan reverse split, stock split, atau bagi dividen atau enggak. Nah, itu sangat berpengaruh sekali semua terhadap masa depan perusahaan itu sendiri. Terus saya juga senang melihat dividen ya, berapa besaran dividen yieldnya. Kalau dividen yieldnya di bawah 4%, kalau ROE perusahaannya di bawah 20%, saya nggak mau. Biasanya gitu. Karena kalau dividen yield
di bawah 4%, ROE di bawah 20%, artinya ya yield yang kita terima, keuntungan yang kita terima tiap tahun sama ya tergerus inflasi juga kan. Kan inflasi rata-rata di Indonesia itu biasanya 4 sampai 5 atau 3 sampai 4% gitu. Jadi kalau dividen yieldnya di bawah itu ya kentang gitu kan. Apalagi kalau dia dividen yieldnya di bawah 4% tapi ROE-nya di atas 15% sampai 15 sampai 20%, ya nggak masalah karena kita terima keuntungan dari capital gain, kenaikan harga sahamnya. Kenapa? Contohnya seperti saham-saham perusahaan bank, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI. Nah, itu kan ROE-nya rata-rata di atas 15%. Jadi kalau mereka bagi dividennya 4 sampai 5% aja ya nggak masalah juga karena kita dapat keuntungan dari capital gain. Nah, kalau kita mengincar dividen yang besar, kita bisa berinvestasi di perusahaan pertambangan batubara. Karena selain ROE-nya yang besar, mereka juga memberikan dividen yield yang besar. Contohnya seperti PTBA kemarin tahun lalu membagikan tahun ini ya 2023 membagikan dividen yield 41% dividen yieldnya. Wow, besar sekali kan? ITMG, MBAP, Adro. Nah, jadi kalau kita mengincar dividen ya masuk ke perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Oke. Nah, setelah melihat aksi korporasi, saya melihat income statement-nya atau laporan keuangannya gitu kan, laporan keuangannya. Nah, saya lihat itu berapa riwayat pendapatan mereka tahun demi tahun, ya minimal cek 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang biar lebih akurat. Nah, cek pendapatannya bertumbuh atau fluktuatif atau menurun malah. Nah, ada perusahaan yang pendapatannya terus bertumbuh, ada yang fluktuatif, ada yang menurun terus. Nah, kecuali di tahun-tahun seperti tahun 2020, nah itu kan pasti wajar aja kalau perusahaan labanya turun. Tapi ada juga yang nggak turun, justru makin naik, ada juga. Nah, kita bisa lihat di situ bahwasanya kalau pendapatannya itu naik berarti ini perusahaan yang bagus. Tapi jangan lihat pendapatannya aja, lihat juga laba bersihnya. Karena kalau pendapatan aja tapi laba bersihnya nggak ada atau malah justru rugi, nah itu berarti ada yang salah. Kenapa? Kok bisa pendapatan besar tapi rugi? Kan aneh. Kalau pendapatannya besar, laba bersihnya harus besar juga dan harus bertumbuh sama dengan pertumbuhan pendapatannya gitu. Kalau misalnya pendapatannya besar tapi dia rugi atau laba bersihnya kecil, berarti biaya penjualannya besar sekali kan gitu. Nah, kita harus tahu juga perusahaan yang kita investasikan itu biaya penjualannya dari mana aja gitu. Contoh, beli alat ini untuk membuat kontennya ini. Contoh, dia mau menambang batu bara itu harus sewa alat berat. Nah, biaya riset. Nah, itu kan biaya yang besar. Tapi kalau labanya besar juga, contoh kayak tahun lalu Adro itu labanya sampai 38 triliun. Nah, itu kan besar sekali. Jadi kita bisa lihat di situ riwayat labanya. Kemudian setelah melihat riwayat labanya, kita lihat kekuatan permodalannya, ketahanan keuangannya dari neracanya. Nah, kita lihat berapa asetnya, aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa liabilitas jangka pendeknya, berapa liabilitas jangka panjangnya. Kalau aset lancar lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek, pertanda yang kurang bagus. Karena aset lancar itu kan terdiri dari kas, ya kan, kas, piutang, persediaan. Nah, kalau misalnya aset lancar ini kan aset yang bisa dikonversikan dalam waktu kurang setahun atau setahun menjadi kas. Nah, makanya disebut aset lancar. Kalau itu lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek, berarti ada kemungkinan bisa gagal bayar perusahaannya. Karena utang jangka pendek itu kan ya utang yang mungkin 1 sampai 3 tahun aja harus sudah dilunaskan. Kalau kasnya perusahaan lemah terhadap itu, ya bisa gagal bayar perusahaannya kan, bisa dipelitkan. Makanya bahaya juga.
Jadi kalau bisa cari yang total aset lancarnya lebih besar daripada liabilitas jangka pendek gitu. Ekuitasnya jangan negatif, ekuitasnya harus positif. Dilihat track record ekuitasnya beberapa tahun ke belakang. Nah, itulah semua yang bisa angka-angka di neraca itu bisa memberitahu kondisi perusahaan itu seperti apa. Walaupun ada sentimen negatif bahwasanya laporan keuangan itu bisa dimanipulasi oleh perusahaan atau angka-angkanya bisa dimanipulasi. Tapi menurut saya tidak mudah memanipulasi itu, kawan-kawan. Orang itu pun melaporkan itu ada regulasinya, ada auditnya. Jadi nggak sembarangan juga, nggak segampang-gampang itu untuk memalsukan itu gitu. Kadang kita investor ini terlalu sinis terhadap hal seperti itu. Jadi percaya saja, dan kita kan punya indera juga, indera mata, kita punya telinga, kita kan bisa lihat, bisa dengar bagaimana kondisi perusahaan tersebut gitu. Setelah melihat neracanya, kita tahu ketahanan keuangannya, kita lihat cash flow-nya. Cash flow-nya dia dapat uang perusahaannya lancar atau enggak, dari mana gitu. Itu kan ada sumbernya, semua dikasih tahu di laporan keuangan itu. Nah, setelah lihat cash flow-nya, saya lihat baru saya hitung valuasinya. PE ratio-nya saya nggak mau kalau di atas 10 kali. Price to book value-nya tergantung perusahaan apa yang dibeli. Kalau misalnya kita beli wonderful company seperti keempat saham bank besar itu, BBCA, BBRI, BBNI atau BMRI, sulit kita untuk membeli di PBV di bawah 1 kali. Karena pada saat pandemi COVID sekalipun, PBV dari BBRI itu hanya sampai 1,2 kali, kawan-kawan. Dia tidak sempat menyentuh di bawah 1 kali setelah saya hitung. Jadi itulah wonderful company sesungguhnya. Memang dia berharga premium di kelas premium gitu. Tapi ada juga beberapa saham yang wonderful company, tapi ketika ada seperti pandemi kemarin, dia jatuh di PBV-nya di bawah 1. Seperti apa? Seperti saham ITMG. Nah, itu kan wonderful company, tapi waktu 2020 dia sempat jatuh harga sahamnya ke 7.000 sampai 8.000-an gitu. Nah, itu semua bisa kita periksa dari kita membaca annual report atau laporan tahunannya. Setelah kita baca annual report, baca laporan keuangannya, baca statistiknya. Kalau saya pakai Stockbit ya, aplikasi Stockbit. Baca statistik angka-angka itu. Nah, setelah melalui analisis menyeluruh, kemudian menjanjikan keamanan dana pokok. Nah, menjanjikan keamanan dana pokok ini maksudnya adalah dari valuasi tadi. Kalau dia valuasinya PBV-nya di bawah 1, PE ratio-nya di bawah 10 kali, nah itu biasanya menjanjikan keamanan dana pokok. Tapi kalau rekomendasi dari Ben Graham di buku ini, katanya kalau harga saham itu di market sudah dihargai 2/3 dari harga wajar yang sudah kita hitung, ya udah beli aja. Itu kata Ben Graham. Tapi kalau di bawah 2/3 ya lebih bagus lagi. Kalau 2/3 mungkin PBV di bawah, kalau PBV-nya udah 0,7, 0,6, nah itu udah bisa kita beli. Itu menurut Ben Graham. Dan yang ketiga, memberikan keuntungan memadai. Ya, maksudnya itu adalah keuntungan memadai itu kita peroleh ketika kita membeli, bukan kita menjual. Nah, itu banyak yang nggak ditahu oleh investor. Jadi Ben Graham itu mengatakan keuntungan yang memadai itu, kita itu udah untung pada saat kita beli sebetulnya, bukan pada saat kita menjual aja. Kalau kita beli perusahaan, contoh kemarin saya beli gudang garam di PBV 0,6 kali, kemudian saya untung sekitar 46 juta. Kenapa saya bilang kita beli kalau PBV di bawah 1 kali itu untung, udah untung kita pada saat kita membeli. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan itu dibeli sama orang atau dibeli sama siapapun pihaknya, dinilailah semua asetnya itu, dapatlah ekuitasnya, maka perusahaan itu nilainya segitu. Kalau misalnya lah kita beli seperti kemarin gudang garam, saya beli di PBV 0,6. Nah, artinya 0,6 kali dari ekuitas bersihnya atau nilai bersihnya. Oke? Ya, berarti ada 0,4 yang saya
gratis kan. Contoh misalnya 0,4 itu kalau dinilai dari seluruh ekuitas gudang garam udah berapa triliun juga kan. Nah, berarti saya membeli bisnis tersebut gratis dari manfaat pabriknya atau alat transportasinya, truknya untuk mengantar-ngantar rokoknya atau yang lain-lain. Nah, nama besar gudang garam, goodwill-nya. Nah, itulah yang dibilang Benjamin Graham di sini memberikan keuntungan memadai. Jadi, ketika kita membeli saham yang bervaluasi murah atau seperti dikatakan Pak Loh Keng Hong membeli Mercy harga bajai, ya udah pada saat membeli kita udah untung sebetulnya. Cuman kadang ya kurang disadari aja keuntungan itu karena hitung-hitungannya tadi mungkin kurang dipahami. Oke kawan-kawan, gitu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Dan saya sangat merekomendasikan untuk kalian membaca buku ini, The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Dan ini ada di Gramedia kok. Dan juga jangan lupa klik subscribe video ini dan like dan komen dan share. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.